Dia pasti dia pasti nyeritain Depok yang gak seberapa itu, Pak. Saya males, Pak. Orang Depok. Udahlah, Pak. Di sini banyak orang Depok loh. Orang Depok loh. Cuma Pais doang, Pak. YouTuber malah Pak dari Depok. Wah. Dia rasis, Pak. Coba Depok doang, Pak. Cuma Pais doang Depok yang kampung, Pak. Yang lainnya nggak kampung, Pak. Iya. Pak mudik ya. Iya. Halo, ini Mbak Alda nih. Oh ya, ada. Satu-satunya cewek. Ya udah kita mulai aja ya. Ya, Wah, Pak Ayat langsung mulai. Aduh. Ada cewek satu pokoknya. Langsung mulai. Cuma laki juga. Soalnya sudah simetris. Oh, ya laki juga ya. Cewek, Kali laki lima. Pak dia. Cewek. Pura-pura nggak denger aja deh. Oke, silakan Pak Ayat. Oke. Saya buka, Pak Handi buka. Ya, Pak Ayat, Siapa yang mau buka? Kaprodi, Cuk. Kaprodi. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Selamat malam, Pak. Ya, mohon maaf saya lagi di London. Ini pagi. Masih saja melawak. Saya di London ini. Nanti eskom saya dicabut. Kalau saya ngeledek eskom saya dicabut. Pertama-tama saya taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya pada teman-teman alumni semua mewakili dosen-dosen biologi yang tidak bisa dicatat satu persatu, yaitu ada Pak Handi, ada Pak Ade, ada Pak Bayu, Pak Budi. Lumayan ini ya, belum bisa bergabung karena sudah jadi alumni juga sebenarnya ya, harusnya gabung ya. Udah jadi alumni ya. Alumni. Ya. Saya terima kasih sekali kepada teman-teman alumni yang sempat bergabung di malam ini ya. Saya paham sekali teman-teman banyak kegiatan, terutama Cesar, jobnya banyak sekali ya. Pak Faras juga jobnya banyak sekali dengan bule-bule itu ya. Paham sekali Nathanael ya yang harus menjaga bank agar nggak dicuri orangnya Enggak menjaga bank. Paham sekali Rio yang sedang membuat materi buat hari Minggu besok gitu ya. Saya juga paham sekali ada Muhammad dan Iqbal yang lagi menjaga sayur-sayuran gitu ya. Paham sekali Habibi yang masih belajar untuk mengarungi kehidupan ini ya. Kena jambret lagi gitu ya, dan lain-lain begitu. Jadi terima kasih sekali malam-malam seperti ini sempat bergabung di acara kita. Memang kita sekarang ini dalam kondisi pandemik yang tidak bisa kita bertemu langsung, tapi alhamdulillah jadi kita bertemu secara virtual gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman alumni karena memang ke depan ini menjadi formasi awal kita buat prodi kita ini menjadi lebih kuat lagi. Ya. Bagi informasi awal bahwasanya di setiap perguruan tinggi dimanapun itu, baik di London juga itu yang namanya satu program studi atau satu departemen yang sudah memiliki lulusan itu memang sebetulnya membuat semacam ikatan alumni gitu ya, atau forum alumni apapun namanya. Ada yang bikin namanya keluarga besar alumni, ada yang bikin namanya ikatan alumni, ada yang bikin namanya forum alumni gitu ya, ada yang bikin namanya asosiasi alumni gitu ya. Banyak namanya, namun intinya adalah alumni tetap kita bisa berkumpul bareng, tetap kita bisa tujuan untuk membangun kebersamaan dengan prodi, juga membangun relasi dan jejaring. Maka dari itu kami di Prodi TI, insya Allah mulai malam ini kita resmikan ya. Jadi namanya diserahkan kepada teman-teman ya langsung, secara musyawarah dan mufakat, namanya apapun itu, intinya kita resmikan alumni kita ini menjadi satu ikatan gitu ya, menjadi satu forum begitu. Nah, sebagai informasi kedua, ada form yang sempat saya dan teman-teman dosen PDI share ke kalian semua, yaitu form untuk
tracer studi ya. Tracer studi itu adalah form menilai berapa lama kalian itu waktu dari lulus sampai mendapatkan pekerjaan. Nah, di situ juga nanti akan diukur mengenai kemampuan kalian mendapatkan pekerjaan. Samping itu juga diukur ketika nanti kalian bekerja seperti apa perilaku kalian dan kontribusi kalian di tempat kalian bekerja. Ada 2 form sebenarnya. Pertama form tracer studi, yang kedua form kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna ini nanti akan diisi oleh tempat kalian kerja. Ya, misalnya kalian bekerja di Sayurbox atau di telunjuk.com. Nah, nanti siapa pimpinan di tempat kalian kerja yang bertanggung jawab, yang bisa memberikan penilaian terhadap selama kalian bekerja di perusahaan itu. Jadi ada 2 form ya. Tadi yang form pertama tracer studi, kedua adalah kepuasan pengguna. Nah, ini kita minta tolong sekali kepada alumni nanti diisi. Tujuannya adalah untuk sebagai feedback ke prodi, sebagai input juga ke prodi, ke depan ini prodi ini mau dibawa kemana? Dalam bahasa Latinnya quo vadis, mau dibawa kemana? Jadi kita nanti perlu dapat banyak feedback, terutama dari alumni yang yang kerja langsung di sektor IT ya. Tapi saya yakin semua di sektor IT semua di sini ya, nggak ada yang jaga toko Indomaret kan ya? Waduh. Nah, alhamdulillah nggak ada ya, walaupun di Indomaret tapi tetap jadi IT-nya gitu. Nah, itu yang penting. Jadi kita pengen dapat banyak feedback yang kita pengen juga seperti apa sih ekspektasi industri itu terhadap bidang politik. Nanti kita bisa mendeliver ilmu atau pengetahuan kepada adik-adik kelas kalian gitu. Ya, tentunya saya, Pak Budi, Pak Ade, dan dosen lain ini tidak luput dari istilahnya itu belum tentu update kalian gitu. Nah, bisa juga misalnya ketika di kelas saya ngajarin pemrograman web waktu itu pakai CI gitu ya. Ternyata sekarang Doni udah nggak lagi pakai CI, dia pakai Laravel gitu. Waktu di kelas ketika saya ngajar tentang sistem terdistribusi, API-nya bikin pakai native. Ternyata kata Faras di tempat kerjanya udah nggak lagi Pak pakai native, sekarang pakai Golang gitu. Wah, artinya banyak update terbaru yang mungkin dosen-dosen juga dalam tanda kutip luput gitu ya, karena memang tidak berkecimpung di industri. Nah, maka nanti ini butuhkan alumni supaya gap itu bisa terisi, gap itu tidak terlalu jauh, sehingga nanti input dari alumni ini bisa jadi bahan buat kita dosen-dosen ini mengajar di atas sesuai dengan memang perkembangan industrinya seperti apa. Nah, maka dari itu penting sekali forum alumni ini kita bentuk ya. Nah, informasi berikutnya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah prodi kita saat ini menjadi dalam tanda kutip prodi yang cukup banyak orang yang minat prodi. Banyak orang yang melihat ternyata dengan adanya pandemik seperti ini, ternyata keilmuan informatika itu menjadi ilmu yang sangat seksi gitu ya. Ibarat model itu kayak Alda gitu. Ya, 1 dibanding 24 cowok-cowok yang ada di sini. Gitu. Saya laki, Pak. Oh, laki ya? Saya laki, Pak. Ya. Nggak ada yang nganggap saya perempuan loh, Pak. Dari TK ya sampai orang paling tua sekalipun akhirnya ber-IT, mau nggak mau gitu ya. Yang tadinya bingung menggunakan Zoom, mau nggak mau belajar pakai Zoom. Yang tadinya nggak bisa pakai Google Classroom, mau nggak mau belajar Google Classroom. Artinya memang teknologi IT ini menjadi sangat seksi sekarang dan banyak peminatnya. Nah, maka dari itu tentunya kita perlu banyak mengedukasi kawan-kawan kita di sana ya, baik mereka yang belum paham ataupun mereka yang tertarik gitu ya. Dan siapa lagi yang mengedukasi kalau bukan kita semua di sini gitu ya. Nah, maka dari itu ke depan di Prodi TI ada beberapa program di mana programnya ini kita semacam empowering people gitu ya. Kita memberdayakan masyarakat, kita menguatkan masyarakat kita agar literasi digitalnya itu menjadi lebih bagus gitu ya. Nah, dalam kesempatan itu kita di Prodi TI bikin beberapa program
mungkin ada sudah salah dua di sini yang menjadi kontributornya ya, yaitu Iqbal dan Muammar gitu ya. Sempat kita bikin beberapa webinar dari bulan Maret. Itu awalnya kerjasama dengan Sindu, akhirnya depannya kita coba mulai mengadakan sendiri sampai bulan Juni ini. Itu tercatat kita sudah melaksanakan 4 kali webinar, dan kita melihat perlu ke depannya ini kita intensifkan lagi webinar ini agar supaya orang-orang di luar sana, terutama anak-anak SMA, anak-anak SMK yang belum begitu paham tentang IT, tapi dia pengen tahu tentang IT gitu ya. Nah, lalu siapa yang bisa sharing tentang IT ini gitu ya? Kalau kami dari dosen, mungkin dari segi keilmuannya gitu. Tapi tentu mereka butuh yang lebih dari itu, yaitu mereka butuh seperti apa sih pelaku industri IT, seperti apa sih orang-orang yang sudah bekerja di industri IT. Ya, siapa lagi kalau di sini kalau bukan alumni gitu ya. Nah, maka dari itu tanpa berpanjang lebar, akhirnya kita di Prodi TI bikin program namanya IT Talk Series. Program ini insya Allah kita rutinkan setiap minggu dari bulan Juni ini sampai bulan Agustus, di mana nanti narasumbernya adalah para alumni. Gitu. Bagaimana Bang? Seru Bang ya? Nah, di sini kita tidak bicara Mantap. apa memberi siapa, tapi kita di sini sharing gitu ya. Makanya kemarin beberapa teman-teman saya WA ya, seperti Rafi'i ya, saya WA juga Habibi, saya WA juga Faras, Doni, Aldi, ya, Rio dan lain-lain. Intinya nanti kalian ketika jadi narasumber, kalian menceritakan saja, menceritakan apa yang pernah kalian lakukan di tempat kalian kerja, proyek-proyek apa yang pernah kalian terima dan kalian kerjakan, tools apa yang kalian gunakan gitu ya. Mungkin bisa jadi di tempatnya Faras pakai Golang gitu ya. Ternyata di tempatnya Aldi pakai Flutter misalnya gitu. Atau di tempatnya Iqbal pakai GitHub gitu. Jadi kita bisa saling memperkaya, oh ya ternyata pakai itu teknologinya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu nanti akan kita jadikan sebagai program rutin Prodi TI gitu. Di samping program Tech Dev ya. Jadi kita sudah ada program Tech Dev sebelumnya. Nanti kita bikin juga program IT Talk Series gitu ya. Khusus ini untuk alumni gitu ya. Nanti juga kita akan ada program Pre-University Series. Itu nanti bicaranya dosen ya, akademisi. Nanti itu menceritakan tentang bagaimana cara dapat beasiswa, bagaimana cara dapat IPK yang tinggi, bagaimana lulus tepat waktu ya Alda ya. Nah, Oh, Bapak, Wah, saya ketawanya. kamu tegang sekali lihat Iqbal. Enggak deh. Pak, saya belum kerja, Pak. Terus gimana, Pak? Oh nggak apa-apa, kan di rumah juga bekerja kan? Iya, Om kan? dikerjain saya, Pak. Kerjain. Di kontrakan kita, Pak. Oh, iya. Waduh, Di kontrakan kita kosong nih kerja. waduh, Nah, itu. Jadi waduh. itu yang ingin saya sampaikan. Nah, beberapa hal lain yang ingin saya sampaikan adalah insya Allah prodi kita ini sekarang sedang berjuang untuk menghadapi 2 akreditasi. Gitu. Yang pertama akreditasi jurnal JISA, yang mungkin di sini sudah ada yang berpengalaman nulis jurnal JISA, gitu menegangkannya ya kan. Nah, ini per hari kemarin kita submit jurnal kita yang tercinta itu untuk kita akreditasi, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, yang kedua adalah akreditasi prodi. Ini kita juga sedang mengupayakan agar supaya bulan Juli ini atau Agustus kita bisa submit sehingga akhir tahun ini kita bisa dapatkan hasilnya. Nah, tentunya untuk yang akreditasi yang kedua ini, yang prodi ini, di sini ada penilaian yang dulu pada saat akreditasi pertama kita belum bisa dapat nilai, sehingga di akreditasi yang kedua ini ada nilainya, yaitu adalah alumni dan kontribusi alumni. Nah, alumni itu nanti dinilai ada beberapa aspek. Ya, yang pertama dari aspek prestasi studi, tadi saya bilang, nanti ada penilaian tentang berapa lama kalian dapat kerja dari setelah lulus gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah kepuasan pengguna, yaitu dari industri yang menggunakan jasa kalian. Yang ketiga kontribusi kalian ke prodi, itu juga dinilai.
Nah, beberapa alumni di perguruan tinggi yang sudah besar, seperti di UI, di ITB, di UGM, di Unhas, di ITB, di ITS, itu rata-rata alumninya sudah sudah banyak, sudah masif, dan sudah punya posisi-posisi strategis di perusahaan-perusahaan besar. Ada yang jadi CEO, ada yang jadi direktur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil presiden. Gitu ya. Nah, mereka kontribusinya sangat luar biasa. Mereka kontribusinya ada yang bangun gedung, ada yang bikin, ada yang ngasih beasiswa, ada yang ngasih jalan-jalan ke Eropa, dan seterusnya. Nah, di prodi kita belum bisa kita mengarah ke sana. Gitu ya. Mungkin nanti kalau Farah sudah jadi presiden ya. Mantap. Tapi terus apa kontribusinya alumni ini nanti agar supaya bisa dinilai, agar supaya akreditasinya bagus? Ya salah satunya adalah kalian menjadi narasumber. Sudah sangat cukup sekali gitu. Di mana kalian menyumbangkan ilmu gitu. Jadi yang dibagi itu adalah ilmu. Karena memang di dunia ini yang mahal itu adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Apalah harta kalau dibandingkan dengan ilmu. Ketika ilmu itu di-share, orang banyak ilmu kita, orang banyak menggunakan ilmu kita, dia dapat duit dari sana, wah itu luar biasa sekali yang kita bagi, timbang kita bikin gedung gitu ya. Nah, maka dari itu nanti salah satu kontribusi yang dinilai adalah apa yang alumni berikan ke prodi gitu ya, yaitu dalam bentuk webinar menjadi narasumber. Nah, mungkin itu dulu pengantar dari saya, terlalu banyak ya, terlalu panjang dan lebar. Mungkin ada tambahan dari dosen lain, Pak Adi atau Pak Ade, Pak Andi atau Mas Bayu. Waktu dipersilakan Pak. Pak Ade dulu mungkin ya, yang dulu kaprodi kita dari tahun 2013. Ya. Sebenarnya sih udah dari saya pribadi sih sudah terwakilkan dari apa yang disampaikan sama Pak Yada ya. Jadi ya sekarang ya kita masuk tahapan yang kedua nih untuk akreditasi ya. Kemarin itu kita memang di tahapan awal banyak poin yang seperti Pak Yada sampaikan itu kita hilang ya. Bukan hilang sih, maksudnya kita tidak bisa menyisikan nilai tersebut ya, karena salah satunya kita belum mempunyai alumni. Jadi mau nggak mau ya alhamdulillah sih sebenarnya kita sudah maksimal juga waktu itu ya dengan kontribusi teman-teman ya kegiatan mahasiswa, terus juga publikasinya juga, kemudian berbagai macam hal ya. Nah, di situ kita pun juga termasuk poinnya lumayan tinggi Pak ya deh. Kalau dibilang C itu udah C gemuk lah ya. Ganti B. Tapi ya apa boleh buat, karena kita belum punya alumni, mau nggak mau ya kita terima hasilnya. Tapi ya mungkin dari beberapa teman-teman yang hadir saat itu bertemu langsung dengan asesor, mungkin teman-teman bisa melihat sendirilah bagaimana tanggapan ataupun feedback dari asesor tersebut ya. Karena ya saya pribadi saat itu juga melihat asesor pun juga ya bisa dibilang sebenarnya dosen-dosen senior sih ya di beberapa universitas negeri. Itu pun juga mereka melihat ya bisa dibilang takjub lah dengan usaha yang kita sama-sama lakukan ya, baik dosen, mahasiswa dan sebagainya. Jadi ya ini usaha kita berikutnya ya kita mengajukan akreditasi yang terbaru lagi, karena memang kita tidak bisa kita nggak bisa gerasa-gerusuk lah kita mengajukan akreditasi, maksudnya yang penting kita mencoba dapat nilai tinggi, tapi kalau misalkan effortnya nggak ada juga ya buat apa, capek di kita juga gitu. Ya disinilah di tahun ini ya insyaallah ya 2020 saya pribadi dan termasuk teman-teman dosen lainnya juga melihat dari raihan yang sudah kita capai saat ini ya untuk memenuhi poin-poin yang kekurangan kemarin, kita lihat kita sangat bagus lah untuk kita ajukan lagi di tahun ini. Tambah lagi ya plusnya tadi ya itu JISA ya. JISA itu sebenarnya ya usaha kita juga. Ya alhamdulillah bisa kita ajukan di tahun ini juga ya. Mudah-mudahan semuanya ya dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua.
Gitu mungkin dari Pak Ayat, dari saya. Mungkin ada tambahan dari dosen-dosen lain mungkin. Masih Pak Ade. Nah, mungkin kita mendengar arahan dari Pak Andi mengenai teknis dan mekanisme pemilihan ketuanya bagaimana nih Pak? Atau namanya dulu mungkin Pak. Silakan Pak Andi. Andi lagi kelas kalau nggak salah deh. Oh, lagi kelas ya? Kelas. Nah. Nah, mungkin ini pertama namanya dulu kali ya. Kita mau bahas di sini saja langsung namanya apa atau akan berembuk? Kalau berembuk lagi lama kayaknya ya. Mungkin kalau ada ide mungkin bisa itu Kolom chat ya? tulis di chat aja apa namanya. Atau alumni kita polling aja ya, kita polling namanya nanti pilihannya ke siapa gitu. Ya, paling nggak dapat ya 3 atau 5 ini. Nah, kalian jangan khawatir ya, maksudnya yang disebut sebagai ketua katakanlah ya, yang dari alumni itu bukan berarti dia yang kita akan berikan beban kerja yang berat sekali, tidak. Itu kan jatuhnya kan untuk ikatannya kalian, ya. Jadi ibaratnya kalian udah nggak kayak di kuliah ya, maksudnya nggak kayak di universitas lagi. Kalau himpunan di kuliah tuh beda ya. Ini himpunannya adalah ikatnya adalah ikatan setelah kalian lulus. Jadi ibaratnya di situ kalian ngumpul untuk ngasih informasi dan lain-lainnya. Ya tentunya mungkin kita akan ada berhubungannya antara kalian nanti yang sudah lulus gitu ya, yang udah bekerja di industri itu ngasih feedback ke kita, ke dosen-dosen. Lebih banyak ke seperti itu. Tapi nggak yang sifatnya kayak yang waktu himpunan di universitas ya, itu beda lagi kalau itu ya. Ini untuk kalian sebenarnya jatuhnya. Untuk kalian yang nanti udah kerja dimanapun, nanti mungkin mau studi lanjut atau gimana kan bisa saling share info. Ya, ini sebenarnya wadah ini beda ya sama yang himpunan yang dulu ya. Ini sebenarnya pun mungkin secara nggak langsung ada beberapa teman-teman yang sudah kepikiran untuk yuk kita kebetulan satu alumni, satu prodi, kita buat yuk kita kumpul-kumpul. Cuman pada saat itu mungkin nggak ada namanya, cuman sekedar kita sama-sama pernah kuliah di trilogi, cuma mungkin beda angkatan, mungkin ada juga yang satu angkatan, cuman kangen aja pengen ngumpul, ya udah gitu. Tapi ini di sini kita kita ingin membentuk ikatan ini di samping ya untuk ini juga ya, untuk penilaian untuk akreditasi. Jadi sebenarnya ini cuman ini aja ya salah satu poin untuk akreditasi. Tapi untuk keberlangsungannya nanti ya itu nanti teman-teman sendiri yang membangunnya, yang menjaganya. Ya. Karena ya bisa aja dari ikatan alumni ini teman-teman nanti bisa buat bisnis bareng. Ya. Gini loh, ini cuma nambahin aja ya Pak Ade, untuk sebagai gambaran aja ke teman-teman. Bukan saya aja sih, beberapa dosen yang di sini kan sudah kuliah S1, udah kuliah S2, dan Bayu lagi S3 gitu kan. Di masing-masing jenjang itu kami punya ikatannya kita masing-masing alumninya. Kalau saya kebetulan di S1, S2-nya di Gunadarma, saya sampai sekarang pun masih ada grup yang S1 alumni yang S1 sama alumni yang S2 gitu. Jadi sampai sekarang itu gunanya apa? Ya nge-share informasi apapun di situ tentang kerjasama dan lain-lain. Sebenarnya dari situ kita bisa ngebangun jejaring sebenarnya. Nah itu yang paling penting. Ya kalian udah ngerasain kan sebagian di sini yang udah kerja kan, ya. Ternyata jejaring itu penting gitu loh. Ya, nanti ibaratnya kalian udah kerja di satu tempat gitu kan, itu jejaring lagi. Kalian ngebuka jejaring, jadi kayak web gitu. Nah ini jejaring kecil kalian jaga. Soalnya kalian nggak ada yang tahu di sini siapapun nanti ke depannya, siapa tahu ada yang jadi manajer atau di tingkat di atas manajer atau milik perusahaan, who knows gitu kan ya. Jadi ini masih tetap bisa berlangsung gitu kan. Jadi ibaratnya kayak semacam kayak silaturahmi lah. Iya. Ya siapa tahu pun juga nanti teman-teman berhasil di bisnisnya, di usahanya atau apapun itu nanti terus bingung nih mau nyari kemana nih, wah ini kebanyakan duit mungkin ya, bingung mau kemana gitu ya. At least yang pertama dipikirkan kan pasti ini ada ini katakan alumni nih ya. Kenapa kita nggak sumbangsi ke prodi sendiri, ya mungkin salah satu seperti itu. Betul kata Pak Adi. Ya. Sebagai cerita aja Pak, teman-teman yang ya mungkin teman-teman kita yang dulu kuliah di PTN ya, UI atau ITB,
kenapa mereka ketika lulus kuliah terus mengambil kerja kok mudah gitu ya? Apa karena UI-nya, apa karena ITB-nya? Ternyata enggak juga gitu. Saya nanya ke beberapa apa namanya seangkatan ya, sealumni sama saya gitu ya, sama-sama dari lulusan ITEK. Itu ketika masuk kerja, emang faktor alumni itu pengaruh. Misalnya nanti begini, Iqbal insya Allah gitu ya menjadi salah satu petinggi di Facebook gitu ya. Min. Nah, kemudian ada nih 20 tahun kemudian ya kan adik kelasnya ngelamar di sini. Dia tahu nih, wah Iqbal tahu, dia ngelamar nih dari Solo gini. Jadi dia akan merekomendasikan. Nah, itulah apa salah satu kunci keberhasilan itu adalah bukan hanya kita punya pengetahuan, ya, maka orang dalam itu menjadi penting gitu. Sama kayak ketika beberapa alumni di sini yang saya kasih rekomendasi link kerja itu ketika ngedaftar cepat keterima gitu, karena direkomendasikan gitu. Nah ini yang manfaat kita membuat forum alumni itu gitu. Jadi kita bisa saling membantu teman kita, membantu kawan kita gitu. Walaupun dulu waktu kuliah kita dikerjain ya, dicepokin ya kan, dibully ya kan, ngurusin kambing terus ya kan. Nah, tapi kan itu gitu ya, ketika nanti sudah kerja di trauma pada ini penanggapan. Traumanya angkut. Kayaknya sudah mulai di ini. Traumanya angkut. Oke, sebelum kita hitung hasil pollingnya, mungkin dari kita tadi udah ngomong semua nih dosen. Yes. Nah, sekarang giliran alumninya nih, mungkin ada yang ingin diharapkan, sebenarnya apa sih yang ingin diharapkan? Ente nggak ada temennya Bang Mir, ada temennya Bang Mir. Oke, silakan. Ente nggak ada temennya di polling, ada temennya nomor 2. Ya, siapa yang ingin sharing, jangan curcol ya. Atau apa sebenarnya harapan kalian ketika Ya. ada wacana, wah alumni nih, wah kayaknya menarik nih, wah kayaknya gimana nih, wah takut nih. Ya mungkin gitu. Pak Bayu tuh ada ingin disampaikan. Ya, Pak Bayu. Kelihatannya. Mas Bayu nih. Oke. Biar nggak semuanya ngomong kan, jadi ngantri aja. Ada nggak yang punya ini alumni di SMA-nya gitu? Teman-teman nih yang udah lulus, ada nggak? Yang punya ikatan alumni dari SMA-nya atau SMP-nya gitu? Nggak ada ya? Saya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Dari SMA ada Pak saya Pak. Dari SD ada, Pak. Dari SD tapi lewat WA ya biasanya ya? Iya, betul. Nah, kalau menurut saya sih yang kegiatan kita hari ini tuh langka ya, dan kalian beruntung sih karena jarang ada alumni yang bisa ketemu langsung dengan dosen-dosen terdahulunya gitu dalam situasi yang non formal ya. Kalau sekarang kan non formal ya, bisa ngobrol, bisa santai gitu ya. Nah kemudian itu sangat penting di sisi lain buat kita juga di kampus, terus juga buat kalian juga sangat penting. Kenapa? Kalau kalian perhatikan situasi sekarang ya, yang dimana banyak PHK segala macam ya, nah keluarga terdekat dari kalian untuk bisa salah satunya menjadi alternatif mencari pekerjaan mungkin, atau mungkin kalian mau justru punya pekerjaan yang ingin dibagikan. Kalian itu punya keluarga gitu loh, yang sudah kalian pernah tahu 4 tahun itu gimana performance-nya orang ini dan sebagainya gitu. Nah, jadi sebenarnya kita di universitas itu justru bergantung sama kalian gitu. Jadi kehebatannya kalian di luar itu akan secara tidak langsung membawa juga nama prodi menjadi lebih baik gitu. Kalian bisa hebat di luar itu kalau kalian bisa punya jejaring kerjasama yang kuat. Nah, dalam situasi yang sangat berat sekarang ini, kalian harus memperkuat jejaring alumni gitu. Nah, saya kasih contoh lagi satu. Saya lolos di beasiswa LPDP ya, Kemenkeu. Nah, di situ dari 4 ribuan lah gitu, dari 4 ribuan yang lolos itu
dibagi-bagi menjadi 200 kelompok, jadi satu kelompok 200 orang itu misalnya. Nah, sampai seumur hidup jadi awardee dan saya akan terikat sama kelompok kecil itu. Kelompok kecil di mana saya punya kita bisa saling sharing, saling berbagi pekerjaan, saling berbagi informasi, jadi kalau ada pekerjaan itu nggak dikasih ke orang lain gitu, ngerti nggak? Jadi lebih baik kasih teman saya aja deh yang saya kenal, saya kasih ke alumni saya aja deh gitu. Jadi inilah pentingnya alumni, makanya dikumpulkan hari ini salah satu tujuannya selain untuk akreditasi, kalian juga harus ngerti arti pentingnya ikatan alumni ini. Oke, sangat penting. Kalau saya meyakini sih kalian sekarang belum terlalu memandang hal ini penting gitu. Tapi 5-10 tahun lagi saat kalian udah kangen gitu ya misalnya ya, atau mungkin kalian nanti sudah berkeluarga gitu, kalian nanti disuruh nyariin kerja adik kalian mungkin atau saudara kalian gitu ya. Nah, wadah forum alumni ini ikatan alumni ini bisa jadi salah satu cara membantu keluarga kalian juga, tetangga mungkin atau adik mungkin gitu ya. Nah, itu juga otomatis kalian juga membangun Indonesia gitu. Itu sih gitu dari saya. Terus boleh satu lagi nggak? Kalau saya boleh usul, karena ini momen perdana, saya sih menyarankan bahwa kalau mungkin 3 angkatan awal itu bisalah di voting untuk sebagai dampuk calon ketua angkatan gitu. Mungkin dari 2000 berapa itu? 2013, 14 dan 15. Nah, itu mungkin salah satu dari mereka. Jadi perdana mungkin enak kalau yang dipilih dari angkatan yang paling tua gitu ya, dari yang paling awal, 3 awal. Gitu. Jadinya enak, adik-adik kelasnya juga nggak canggung nanti. Kalau yang terpilih adik kelasnya, nanti agak canggung menghubungi kakak angkatannya gitu. Karena ini awal ya, tapi kalau ini udah berjalan 3-4 tahun, saya pikir nggak jadi masalah sih. Gitu. Bakal canggung Pak, apalagi adiknya kayak Alda gitu kan. Nanti. Ada apa sih dengan saya, Pak? Kenapa sih? Oke, alhamdulillah. Iya. Pak Bayu, ini pollingnya sudah dapat nih. Sudah ada ya? Namanya dari pilihan pertama, kedua, dan ketiga, yang paling terbanyak itu yang batangnya paling panjang ya. Nah, itu Ikatan Alumni Prodi TI namanya. 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 Oke. Kemudian siapa dapuknya? Nah, ini. Di sini angkatan 2013, coba raise hand dulu. Angkat tangan. 13 siapa ya? Aino. Aldo doang. Aldo doang. Aldo. Oh ya, Aldo sama Aino. Sebenarnya Irma ada sih. Irma ada. Irma ada juga. Oh, udah masuk. Ada, udah masuk. Tiga. Udah masuk Pak Aldo. Udah masuk ya. Oke. Atau kita polling aja langsung Aldo sama Aino. Karena angkatan yang paling senior. Aldo the best. Setuju Pak. Oh iya, boleh saran nggak? Enggak silakan Pak. Nah, kan kalian udah jadi profesional gitu ya, udah bekerja masing-masing ya. Jadi alumni ini kan sebenarnya organisasi non formal ya. Jadi sebenarnya harusnya tidak membebani waktu kalian sih untuk pekerjaan gitu. Kalau dulu kan kita kuliah ya, jadi ada beban kuliah, ada organisasi dan sebagainya. Jadi kalau ini organisasinya tuh non formal sih. Jadi ikatan dari hati ke hati aja gitu sebagai wadah penyatuan gitu ya dari alumni trilogi. Jadi kayaknya jangan takut untuk ini bakal ada pekerjaan lagi, no, pasti enggak. Yeah. Gitu. Ya, kayaknya capean dosennya sih. Kayak kalau misalnya di kalau di universitas tuh ibaratnya kalau 50% itu untuk himpunan, 50%-nya untuk kegiatan pembelajaran. Kalau mungkin sekarang itu adalah kebalik, mungkin 10%-nya itu untuk yang ikatan, 90%-nya tentunya untuk pekerjaan kalian. Jadi jangan merasa terbebani, itu aja sih menurut saya. Benar ya kata Pak Bayu bilang. Ya.
Jadi saran saya juga sih untuk pemilihan yang tadi 3 angkatan itu monggo nggak masalah kok ya. Atau ini masing-masing angkatan ngusulin namanya. Angkatan 2013 mau ngusulin siapa? Ya, bisa juga gitu. Dari Terbuka kok ya. Aldo, Aldi, dan Irma. Jadi- Itu Irma kok kayak lagi di wawancara penjahat ya? Gelap. Lagian saya latih challenge kali Pak lagi. Jalan ya. Mawar ya. Lagian menurut saya pun sekarang udah nggak perlu ada senior junior lagi ya. Iya. Nggak berlaku itu, Pak. Kan Secara nggak apa pakai kalau dari angkatan mungkin Chester lebih muda, tapi umurnya paling tua kali ya. Balik lagi ke situ. Jangan saya, Ayat Pak. mah buka kartu. Jangan saya lah Pak. Nanti Oh, kalau iya. disuruh sambutan, saya nggak ada yang bisa dibanggain Pak. Yang lain aja lah Pak. Biasanya kan saudagar itu kan yang paling dihormati. Nah itu dia. Ya bagus tuh. Saudagar kambing Pak. Udah kayak Angkatan. di sana habis ya. Jangan salah sangka loh, itu babe-babe di DKI itu terkenal karena jualan kambing. Oke siap. Ya Bapak ya dah. Oke, sekarang kita usulin aja dari angkatan 2013. Ya, 13 siapa yang Bisa diketik di kolom komentar 13. Ya, Pak. Usulin ya. paling masing-masing nunjuk gitu. Apa ya kalian mah. Udah lulus juga pada. Tuh kan bener kan? Irma Oh, iya. nunjuk Aldo nunjuk Ainul. Oh iya. Malah. Ainul nunjuk Irma pasti. Oh, iya. No kan? Waduh. Susah kalau kayak gini. Ini diskriminasi namanya nih. ini momentum banget loh bagi sang ketua loh. Ini pertama Ya. kali loh. Yang lain boleh Ikatan alumni pertama kali. Yang lain boleh komen antara 3 nama itu Aldo, Saya sih Kak Aldo Pak. Kak Aldo lah udah terbaik. Irma atau Ainul. Untuk yang Mantan 2013 Asdos dulu. terbaik Kak Aldo lah. Kayaknya nama Aldo sering keluar nih. Jelas Ya. Pak. Sepak Kandidat- terjangnya kandidat- bagus Pak dia sepak terjangnya. bagus. Wah. Begitu kita kunci ya kandidat pertama Aldo ya. Ini baru Waduh. kandidat nih. Masih bakal calon. Santai aja Masih dong. masih balon. Tenang aja do, santai. 2014 sekarang ya. Saya butuh subsidi sih, Pak, kalau kayak gini mah. Dibantu, Gimana saya ini? Sebulan berapa kayak gitu? dibantu nanti, tenang aja. Nanti ada kiriman paket itu sembako. Aldo, Aldo, Yuk. Aldo. Kalau mau nyari S2 beasiswa, ini penting banget jadi ketua ikatan alumni do. Tuh. Bocoran tuh, bocoran. Bocoran itu bocoran. Bocoran manfaat. Nah, Nggak mau gitu. Benar. iya. Itu Benar. bocoran manfaat yang bisa Gimana? ditaruh di sebuah titik. Nah, Oke. Iya. Ya, ada Ya kan? bocoran lagi. Kalau ini jadi ketua alumni nanti terima dosen di trilogi mudah. Oh iya lah, Pak. Udah banyak saya koneksi dalam, Pak. Waduh. Oke, yang angkatan 2014 siapa yang mau diusulkan? Ada Alda ya? Oke, kandidatnya sekarang Aldo 2013. 14 siapa aja ya? Ini Halo. Pak, Doni Pak, Adrianto, Doni. Pak. Doni di Bang Doni Pak, Bang Doni. Doni 15. Doni Yang 15. Yang kumisnya paling itu aja paling tebal. Bintang. Oh iya, Bang Aldi Pak, Bang Aldi. Ali 14 kali ya. Aldi 14, Ada 14. Aldi 14, Arif 14, Bang Aldi Rianto Pak, Bang Arif. Aldi Rianto. Alda 14. Siapa lagi tuh? Sekarang Aldi, Alda, Arif. Nah, yaudah, ayo Aldi, Alda, Arif. Aldi Oh, Pak, iya, Aldi ya? aja. Arif. Aldi Pak, saya Pak. Bang Aldi Pak, saya Pak. Bang Aldi. Aldi Pak, fix Kalau Pak, Arif udah Aldi kebanyakan Pak. yang lurus. Tulis kolom komentar. Aldi Pak. Setuju Pak Aldi Pak. Kacang. Apa ini 3A? Enggak. Bang Aldi Pak, kisah hidupnya menarik Pak. Kisah hidupnya. Oke, kita kunci ya Aldi ya. Oke. Kunci Pak Aldi Pak. Nah, Mantul. 15 sekarang. Jangan A lagi depan, nanti A Caisar nanti. Iya. Caesar. Esar nanti. 15 siapa 15? 15 banyak tuh. 15 banyak tuh.
Sebutin nama yang paling keluar nama di chat itu yang nanti kita usulkan. Rido, Faras, Cesario, Cesar, Iqbal. Raffi. Masih satu ini harus Jangan saya dibanting mulu ini. lah, kalau 15 mah bosom lah, jangan saya mulu lah. Angkatan 13 sama 14 boleh kasih namanya. Wah, mantap itu kan, rame kan tuh. Cesar track record bagus Pak. Cesar, Kasih tahu Zar. ini nama ente kasual gimana? Event berapa kali Pak Cesar? Oh ya udah. Bagus sekali. Oke. Pak, tapi jaringan komunikasi lebih bagus Habibie, Pak. Oh iya, Bibi. Masukin Kenapa, namanya kalau memang usulin nama. Oh ya. Saya kalau nggak ada Habibie sih saya nggak tahu ini kalau hari ini akan ada kumpul alumni. Kenapa harus Cesar Pak, Cesar bagus. Cesar aja Pak, Cesar. Cesario, the best Pak. Teman-teman sudah Cesar, memilih. fix Pak. Cesar. Terbaik sepanjang. Jangan disebut. dia dari marketing, dia dari ngomong bagus Pak. Iya. Alhamdulillah. Abang-abangan himpunan, Cesar Pak. Curagan. Cesar fix Pak. Angkatan 2014 Eki nggak disebut Pak. Oke. Nama Cesar banyak yang keluar ya sama Raffi. Cesar Pak. Ya udah. Iya, Cesar. Cesar abang-abangan. Oke. Ini kandidat ketiga ya. Adalah Jadi nanti- Angga lah, anak kesayangan Bapak, masa nggak kepilih? Jadi nanti kalau pilihan ketiga ini menang, nanti diundi lagi Cesar apa Raffi gitu ya. Sip. Nah, ini menarik ini. Jangan aneh-aneh Bal. Ini nomor 3 itu. Setengah. Oh, ada Eki. Tapi tadi Eki. Eki dia baik. Ki. Sulit sinyal kayaknya. Bang Eki lagi berusaha alat buat ngikut baca lagi, Pak. Sebenarnya ada Dian juga ya. Iya, Oh iya ada Dian Fir. Ada Ada juga ya. Dian, Pak. Nah, Dian, Dian. Botak kemana tuh? Kadian Kak Cesar. Semua aja yang disebut langsung gitu. Bangke, bangke. Kadian Kak Cesar. Gak mau berhenti. Luar biasa. Ya udah, ini kita udah dapat 3 kandidat nih. Nah, sekarang dari kandidat ini silakan pilih nomor 1, 2 atau 3. Mantap. Yuk mulai polling. Ya, silakan. Satu semua. Satu. Ngurusin angkatan sendiri aja capek banget. Tiga woi. Jangan Bal. Parah. Tiga woi. Biar maju Prodi TI. Bangsat lu, Bang. Woi, 3 woi. Politik ya. Satu orang pakai banyak suara. Politik Nah, nih. itu dong. Tiga lebih berakhir Pak. Ayo tolong dibantu 3. Mau cepat kaya nomor 3 yuk. Cepat kaya. Siapa dia? Kayak Bigo. Kayak Bigo ini. Ayo 3 di show. Show nomor 3 di show. Ayo Terima nomor kasih, 3. Wah ini pengalaman ini Mas Aldi ini. Ketahuan. Pengalaman Bigo, cari uang lewat Bigo nih. Kasih yang udah Jangan ngasih lupa kirim emot, kirim gift-nya, Ya, kirim Pak. gift. Rido Pak. Rido. Kirim emoticon yuk. Oh, Pak, Krido mesum, Pak, Krido. Udah masuk. Apaan lu, Cus? Iya. Parah. Parah, Dok. Marah mulu Rido. Rido. Aldi lempar batu sembunyi tangan. Kegep. Pak Is 2 kali ngisi tuh. Tahu lu, Is. Itu tipe Pak Cesar Pak sebenarnya. Ya, aduh. Aino juga 2 kali ngisi Aino. Udah nyanyi. Lihat dari siapa itu? Astagfirullah.
langsung sepi. Ini Ya. belum dibuka Lagi polling kan Pak? Lagi polling. Lagi polling. Ini nilainya lagi mikir. nilainya sama kuat ini ya. Aduh, Antara- udah tiga lagi. Kontrak nih. Sebentar. Saya update dulu hasilnya. Lalu jangan aneh-aneh apa, Bang? Dia 1 dan 3 sama kuat. Wih. Itu satu orang dia Cesar. nentuin tuh, tinggal satu orang. Kita polling lagi ya. Udah jangan aneh-aneh Sekali lagi. kagak. Kita polling sekali lagi antara 1 dan 3. Ya, silakan. Mantap. Ulang paling pelan. Mantap, 3 lagi. Menentukan. Tiga. Wah, Mas Aldo. Gimana nih Mas Aldo nih? Gimana cara kita buat kerajaan, coy? Udah tumbang ini negaranya Pak. Wah, Mantap. Ini mah udah satu suara semua. Bapak Cesar udah resmi Pak. Cesar angkat. Nasi kuning Pak. Cesar. Oke, ada nama lu juga kan, bukan nama gua doang, Pak. Gue di belakangnya bang. Sesar jadi ketua. Bang Cesar, close. Gak ngerti lah. Maju ketua. Sesar jadi ketua, wisuda datang semua ya. Mantap. Ketua nggak ada pengangguran, Pak. Mantap itu. Banner udah siap bang. Kapan Pak wisuda Pak? Kali kenet. Nanti dong pertanyaan umumnya Cesar ketua sewa ondel-ondel di jalan. Datang wisudaannya. Potong kambing. Mantap, terima kasih teman-teman. Bukan Cesar udah nerbitin buku Pak. Sar, kambing udah gemuk-gemuk kan Sar? Udah Bi, udah puas Bi, udah puas gimana Bi? Lu tuh habis kena musibah Bi, nggak boleh ngeledek orang. Oke. Pollingnya sudah dapat hasilnya ya. Ini hasilnya ya. Sekarang kita polling lagi antara Caesar dan Rafi'i ya. Nah, ini. Berat. Kalau gitu mah udah kelihatan Pak hasilnya siapa. Rafi'i. Nggak Rafi'i. Jangan dong balai. Ayo Rafi'i. Biar adil, Cesar ketua, Rafi wakil Pak. Wakil. Ah iya tuh Pak, bagus tuh. nah mantap. Nah, kita polling. Tunggu sebentar. Itu sudah ada. Pilih 1 atau 2 ya. Nah. Oke. Wah, 1 menang. Bang Cesar, gue terakhir dah Bang Cesar. Gue terakhir dah penentuan Bang. Ayo, belum komen, ayo. Selamat Bal. Orang tuh yang jadi ketua tuh yang nilai skripsinya bagus gitu loh. Nilai itu hanya sebuah angka Bang Cesar. Gila, luar biasa banget. Ya, yang penting itu jejaringnya yang penting. Nah. Ini tutup 1 menit lagi. Tolong dong teman-teman kalau pilih tuh dipikirin lagi gitu. Nggak bisa mikir kita Bang Cesar. Enggak anjing kenapa lu? Oke. Kita tutup ya pollingnya ya. Oke, hasilnya adalah ini ya. Mantap. Cesar. Badan malam ya. Ini terbiasa. Dewa udah dewa. Oke. Dewa. Ini kita sudah melalui proses demokrasi yang sangat luar biasa ini ya. Mantap. Jadi otomatis Cesar ketuanya ya. Nanti Cesar minta tolong dibikin keanggotaannya. Siapa wakilnya pilih sendiri aja gitu ya. Nanti siapa bagian misalnya nggak usah ribet-ribet lah, ini organisasinya simpel-simpel aja. Oke Pak. Misalnya bagian kerjasama, bendahara nggak usah ada sekretarisnya. Iya. Simpel-simpel aja. Baik Pak. Oke, mana mukanya Cesar?
Speech dulu dong mana Cesar. Masa nggak ada speech-nya? Aduh. Coba pidato pertama. Pidato dong, terima kasih dulu dong. Pidato pertama. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat saya di komunitas ini. Mantap pidato pertama. Pakai helmet dong, pakai helmet. Nggak usah aneh-aneh. Sertijab. Terlalu berlebihan. Kita resmi berarti ini udah melalui proses demokrasi ya. Cesar kita alhamdulillah terpilih oleh teman-teman. Mungkin kita kasih waktu ya 1 jam buat Cesar berpidato. Sangat eksklusif loh Pak. Terima kasih. Ya silakan Cesar. Bukannya Pak jadi ketua. Iya benar. Sampai dia menjelang maut gitu. Cesar sampai nanti punya anak pun gantiin. Jawab. Sistem monarki. Monarki kerajaan. Kim Jong-un. Bikin dinasti. Ya silakan Cesar. Tadi mau disampaikan Cesar. Ini momen sangat bahagia. Sangat. Akhirnya jarang-jarang Cek. Ini sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Kayak ini kelurahan saya Pak. Cek. Lanjut. Kalau saya sih yang penting teman-teman sih, saya sih simpel aja sih. Yang penting bisa sama-sama berkoordinasi aja dari atas dan dari bawah. Karena kan di sini kan katanya nggak ada senior junior. Kalau saya sih dari saya sih gitu aja. Jadi biar satu suara, satu pintu lah. Kalau dari saya sih itu aja. Terima kasih. 1 jam loh. Kurang. Intinya kalau Cesar pasti koordinasi ya Cesar ya. Iya Pak. Intinya kalau Pak Yada menangkap berarti setiap minggu nanti Cesar datang koordinasi gitu ya. Oke Pak. Luar biasa Pak. Bang Cesar ada kok nanti loh. Kali Bang. Pasti ada Bang Cesar. Ya kalau nggak salah kan Cesar punya ini Singgasana ya di KJP ya. Semua tempat ada singgasananya Pak, tenang aja Pak. Abang-abangan Pak. Kenapa? Gue nongkrong di mana saya tahu tempat. Iya, artinya nanti kalau siswa ini kesulitan gitu bisa di kantin-kantin di PJP. Ya, boleh nambahin sesuatu? Boleh. Menurut Pak. Oke, buat teman-teman, kita buat ya yang WhatsApp itu ya, benar ya. Jadi yang di WhatsApp itu sebenarnya untuk koordinasi dan WhatsApp grupnya itu silakan. Mau buat grup buat nanti itu untuk ikatan alumni silakan. Tapi untuk koordinasi sama dosen yang di trilogi pakai yang di WhatsApp aja ya. Tapi kalau kalian mau bikin lagi sendiri ini kita mau pakai Telegram atau pakai WhatsApp sendiri silakan. Itu kan organisasinya kalian gitu. Ya. Oke. Iya Pak. Saya mau nanya Pak, job saya apa Pak? Kamu tentuin aja sendiri nanti. Enak Mau apa? Misalnya pas saya bikin konser Pak. Konser. Futsal Bang Cesar, futsal. Biar paham dulu Pak, biar tahu dulu job saya apa gitu. Bebas. Alumni kalian kasih contohnya yang Ya kalau seputaran akreditasi ya paling banyak koordinasi dengan Pak Yada sebagai Kaprodi. Sisanya ya ikatan alumni ya terserah teman-teman, dirembukin aja kegiatannya apa, seperti apa. Mau ketemuannya berapa kali silakan lah teman-teman. Bebas. Kalau hubungan dengan prodi ya itu tadi salah satunya di akreditasi itu saja. Ini berapa periode ya Pak? Maaf Pak. Sampai anakmu nanti ada.
Terima kasih Pak Bayu, sangat membantu sekali Pak Bayu. Saya mau ngelawan pembimbing saya. Masih ada utangan pula ya? Iya Pak. Oh iya Pak, siapa nanya Pak? Ini belum pertanyaan umum ya Pak? Ini belum pertanyaan umum ya? Ya nanti pastinya kan teman-teman kan saling rapat lagi ya, paling yang udah pada itu nanti mau dibawanya kemana silakan digabungin aja ya. Oh ya, saya dapat kabar jadi nanti alumni ini dapat SK diresmikan apa namanya secara legal. Jadi depan untuk ruangan yang bersifat administrasi itu kita sudah kuat ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu. Misalnya nanti buat ngambil beasiswa atau yang butuh misalnya jasa ketua alumni gitu ya, intinya adalah menggunakan SK. Insya Allah nanti beberapa nanti depan kan ada rapat pimpinan akan kita sampaikan alumni tersebut dan ketuanya adalah satu kegiatan ekspor. Mantap. Pak Handi mungkin belum ada suaranya dari tadi. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih. Nah, ya. Mohon maaf tadi saya sempat ngajar sebentar. Mantap Pak. Nah, semuanya saya harap yang namanya ikatan alumni ini kita kan merasakan satu keluarga gitu ya. Kita menjadi satu keluarga, kita bisa tolong menolong, bantu membantu. Mas Cesar selamat sudah menjadi ketua gitu ya. Jadi tolong pimpin organisasi kalian ini supaya teman-teman lebih sejahtera, saling membantu. Kalau misalnya ada yang kurang, misalnya pekerjaan gitu ya, teman-teman itu ada lowongan kerjaan bisa ditawarkan ke adik-adik tingkatan gitu kan ya, yang sekarang udah mulai bermunculan untuk alumni angkatan 2016 ya. Yang mudah-mudahan semester ini banyak yang menambah membernya kita lagi di sini gitu. Nah, saya harap kita punya organisasi seperti UI, Iluni ya, gitu ya, saling bantu-membantu dari segi apapun, gitu. Ya, kita sekarang keluarga prodi informatika, keluarga besarnya kita bangun yuk kerjasama, kita bangun yuk kekeluargaan, silaturahmi yang baik bagi kita semuanya. Inilah organisasi dari kita dan untuk kita, seperti itu. Kemayan gitu aja, Pak. Terima kasih. Dosen lain ada yang mau disampaikan? Atau mungkin dari yang baru datang, Yansa, ada Angga, ada yang mau diomongin? Atau harapan dengan adanya ikatan alumni ini apa gitu? Atau harapan pada Cesar juga boleh disampaikan. Nah, harapan pada Cesar. Boleh itu. Harapannya job locker dong, tidak ada yang lain. Nggak ada ya? Oke. Mungkin itu aja dulu agenda kita hari ini. Saya sekali lagi tidak bosan-bosan mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua dan juga supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita sama-sama kuat menghadapi pandemi ini dan sampai saat nanti kita bisa untuk lagi ya, sudah new normal ini kita bisa kerja lagi dan bisa berkabung ya. Dari saya cukup sekian mewakili teman-teman dosen dan akademik arkeologi. Saya mengucapkan selamat dan saya mengucapkan mohon maaf lahir batin bila mana selama kalian dulu kuliah di arkeologi karena jitak saya Paul Pahandi ya, karena bulian saya ya, karena uji
mencuci otak saya gitu ya, kena hanteman gitu ya, berbagai macam cobaan pada saat kuliah, itu semata kita lakukan demi kalian mental baca, demi kalian punya pribadi yang kuat sehingga lulus dari teknologi bisa bersaing ya di dunia yang sangat jam ini ya. Tahu sendiri bahwa sekarang ini siapa kuat dia yang bertahan. Makanya kalau kita lihat insya Allah menjadi lulusan yang alumni yang kuat yang bisa bersaing dan mampu ya mampu menjadi yang terbaik di tempat kerja kalian masing-masing. Makanya dari saya sekali lagi selamat, semoga kita sukses bersama dan seperti pepatah tua menyatakan bila ada sumur di ladang, bila kita bersama gitu ya, tidak salah ya. Ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kongko lah. Ada juga pepatah lama. Nah, belum ada satu pepatah lagi dari saya. Pepatah lagi. Kalau kamu ingin menyapu, janganlah pakai satu lidi, tapi pakailah lidi yang banyak. Intinya cari sendirilah. Di Google banyak artinya. Pak, mau ikut ini dong Pak. Apa? Ikut nambahin dikit. Silakan. Bukan nambahin sih, maksudnya dari Arif ya. Oh ya, silakan. Oke. Mau dikaliin juga boleh, dibagi juga boleh. Pertama-tama karena kita habis Lebaran dan karena udah lewat Lebaran udah ada wabah ini, jadi kan Arif ucapin mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin buat sana. Bang Jason nggak boleh gitu. Terus Arif ucapin juga selamat buat calon ketua buat ketua baru kita. Ketua dong. Baru detik ini diangkat menjadi ketua alumni IT Trilogi. Semoga ke depannya IT ini alumni ini jadi forum buat kita dapat informasi baru tentang IT. Terus kita jadi saling dekat gitu. Kalau dulu kan emang Arif nggak terlalu dekat dengan angkatan yang lain, senior, mau junior nggak terlalu dekat, bahkan sekarang juga masih kurang pada kenal gitu kan. Nah, Cesar ini udah cocok lah buat gabungin semuanya gitu. Terus untuk dosen-dosennya kami minta doanya buat yang belum kerja, mudah-mudahan dicepatkan dapatkan pekerjaan. Buat yang udah bekerja minta doanya dan ridhonya. Mudah-mudahan yang sudah bekerja dapat berkarir lebih tinggi lagi sehingga kedepannya bisa ngajak anak-anak Trilogi, adik-adik kita buat gabung di depannya. Dan terima kasih untuk undangan TechDev-nya, semoga terus berjalan lancar dan teman-teman jangan lupa ikutan ya, sempetin waktunya juga karena itu bagus juga maksudnya gitu. Mantap. Saya dipaksa Arif dulu ikut. Mantap Arif. Terima kasih Arif. Ya ini ya dengan adanya forum alumni seperti ini ya, nanti banyak informasi yang bisa kita share dan salah satunya yang paling krusial adalah lowongan pekerjaan dan sudah banyak juga yang WA kita ke dosen-dosen lowongan pekerjaan. Insya Allah ya jejaring yang Pak Yada punya, jejaring yang Pak Budi punya, Pak Bayu punya, Pak Ade punya, Pak Handi punya, dan yang lain punya, kita share bersama-sama di grup, kita ramein grup kita dengan info lowongan pekerjaan gitu ya. Kalau perlu, kalaupun saya nggak punya info lowongan, saya akan comot dari Jobstreet. Di Jobstreet itu kalau saya query satu kali query, ada 4 lowongan setiap harinya. Nah, nanti itu saya pilih satu query, Pak. Ya, itu saja. Kenapa? Saya mau nanya. Siapa tuh? Suara siapa itu? Silakan, Cesar. Oh, Cesar ya, silakan. Mungkin ini mewakili teman-teman yang 2015 lah. Yang pertama, kita kan udah lunas Pak pembayaran buat wisuda. Nah itu yang pertama,
kapan sih, kalau enggak informasinya yang dari kampus, kapan maksudnya, walaupun belum ada tanggal pastinya, kita minta tetap ada info kapan wisuda. Itu aja sih. Oh, masih meeting atau di bawah? Nah, yang kedua, buat teman-teman nih, contoh ya kayak saya juga kan, Pak Bos, hati-hati. Belum selesai buat ini, revisi dan yang lain-lain. Nah, itu gimana Pak kelanjutannya? Emang balik? Kita sih ada. Bukan Jumat. Informasi pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk kapan wisuda ini pembahasan di pimpinan memang belum memutuskan gitu ya. Namun demikian kan situasi pandemik ini kita sekarang dalam masa transisi apalagi di Jakarta ya. Normal ya. Transisi dari PSBB menuju ke normal. Namun kalau dari keputusan Kemendikbud itu untuk sekolah itu memang diarahkan untuk sampai akhir tahun. Nah, apakah ini juga mencakup perguruan tinggi atau tidak, ini kita belum tahu. Jadi memang tadinya ada wacana wisuda online. Gitu ya. Nah, jadi ada juga yang tidak setuju karena memang wisuda itu adalah acara sakral gitu ya, di mana ketemu muka itu menjadi sangat penting gitu ya, menjadi sangat berasa emosionalnya gitu ya. Nah, ini belum ada keputusan gitu ya. Apakah akan dilaksanakan secara online? Kalau online itu bagaimana? Teknisnya itu belum ada. Ataupun misalnya dilakukan secara langsung, apakah dibagi dua atau bagaimana itu juga belum ada informasi gitu. Nah, doain saja dalam waktu saat ini ada keputusan gitu ya. Kalau saya sih, kalau dari Prodi TI gitu ya, kalau di forum pimpinan itu kita mengusulkan sebelum semester depan dimulai itu kita sudah wisuda gitu. Apapun metodenya gitu ya, mau online, mau tetap langsung gitu ya. Tapi ini kembali lagi kan kampus kita ini kan terdiri dari 13 prodi ya. Mungkin kalau Prodi TI maunya seperti ini, belum tentu prodi yang lain maunya sama gitu. Nanti akan ada suara-suara yang lain juga gitu. Jadi nanti tetap dipantau aja update-nya di forum alumni. Jadi Pak Yada belum bisa ngasih informasi pastian ya, untuk wisuda. Nah, pertanyaan kedua menarik sekali. Kapan revisi dan apakah? Nah, ini ada pertanyaan. Apakah yang kita misalnya yang sudah revisi terus yang lulusnya bulan-bulan Mei, bulan Juni, nanti bisa wisuda nggak Pak? Nah, ini pertanyaan menarik. Beberapa waktu yang lalu sebelum libur Lebaran itu di pimpinan itu sempat ada pembahasan misalnya buat teman-teman yang lulusnya di semester genap ini ada keinginan kuat dari sebagian prodi itu untuk diwisudakan juga di di saat yang bersamaan dengan yang ganjil kemarin. Nah, ini suaranya sama-sama kuat masalahnya gitu ya. Kalau saya membaca dari dari perkembangan yang ada ini perspektif saya ada ya, ini belum putusan pimpinan. Perspektif saya melihat kemungkinan besar akan dibarengkan, gitu. Kemungkinan besar akan dibarengkan. Jadi kayak misalnya Gatot misalnya, Gatot, Gusti ya, terus ada Wahyu misalnya nanti yang lulus bulan ini, kemungkinan besar bisa ikut wisuda bareng dengan yang sebelumnya. Tapi ini belum keputusan ya, tapi mengarah ke sana iya. Nah, terus bagaimana Pak? Apa yang kita lakukan? What should I do? Yang harus kita lakukan adalah selesaikan revisi, selesaikan semua sebelum tanggal 22 Juni. Itu aja. Jadi kita lakukan yang terbaik aja. Jadi sebelum 22 Juni, revisi sudah selesai. Bila mana nanti keputusan pimpinan yang genap semua ikut wisuda dengan yang ganjil, alhamdulillah, rezeki kan. Jadi kalau misalnya yang genap ikut ke tahun depan, ya nggak apa-apa. Itu rezeki. Tapi kita udah berusaha yang terbaik. Jadi kalau saran saya, kita usaha yang terbaik, usaha revisi sebelum tanggal 27 selesai gitu ya. Nah, nanti Pak Yada dan teman-teman prodi yang lain memperjuangkan agar yang lulus di genap bisa ikut wisuda juga.
Gitu Cesar ya, mudah-mudahan memuaskan jawabannya. Berarti bimbingannya by online Pak ya? Maksudnya langsung online. Ke sender lain? Online. By online. Oke. Kalau dari saya Pak, kalau boleh tambahin. Iya, silakan sedikit. Kan ada bimbingan online ya, bimbingannya kan online ya buat yang skripsi. Itu buat teman-teman yang udah lulus, buat kita semua di sini ya, untuk teman-teman yang belum lulus kita dorong gitu, kita ajak, kita dorong untuk dia ngerjain, dia untuk cepat-cepat lulusin, cepat-cepat kelarin skripsinya. Karena seberapapun kita menghindar, kebanyakan karena menghindar, karena takut salah, karena mereka pasti bingung gitu. Seberapapun mereka menghindar pasti akan ketemu juga. Seberapapun mereka mundur, seberapapun mereka pergi jauh pasti akan ketemu ini lagi, skripsi lagi, pasti akan ketemu skripsi mau kapanpun. Jadi buat teman-teman semua, kita dorong semua teman-teman yang belum lulus untuk lulus bareng-bareng. Gitu. Untuk sama-sama kita masukin ke grup ini gitu, biar mereka juga melihat oh kita ada grup kayak gini gitu. Nah, biar mereka tuh termotivasi juga biar cepet. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, setuju dengan Aldi. Jadi kalau di bimbingan Pak Yada itu selalu ada satu orang yang saya minta tolong, kamu ngomong sama itu dong, kamu nanya sama itu dong. Kayak misalnya tadi ya, ada Angga, terus Gatot gitu ya, Aden ya, ada Ganda, bisa bilang, kamu kontaklah Habibi gitu ya, kamu kontaklah Iqbal gitu ya. Kamu perlu nginap di rumahnya gitu, kasih dia makan gitu kan. Nah, nanti bercepat kelar itunya, skripsinya. Yang Pak Bayu. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman di sini, alumni di sini, pasti juga akan nanti kita jadiin sebagai motor lah, motor. Jadi panutan. Gitu. Karena nanti ada siapa yang belum bisa tentang algoritma genetika, jadi saya bilang, enggak kamu cepetan ya, Fauzan tuh genetika juga. Ya Fauzan, segera hubungi Muammar gitu. Tanya bagaimana pengujiannya, sistem yang menggunakan algoritma genetika gitu. Atau misalnya nanti ada yang ngebahas tentang kriptografi gitu ya. Nanti saya arahin ke Aldo, Aldo sama Faras kan ikutnya kriptografi. Coba kamu kontak ke Aldo gitu. Pak, saya nggak punya nomor Aldo, Pak. Ya, saya kasih nomornya Aldo. Nah, jadi kita nanti dorong aja buat teman-teman ini. Bukan dorong sih, jorokin aja gitu ya, biar cepat lulus gitu ya. Oke? Nice. Okay, nice. Mantap. Satu lagi kalau ada yang mau didiskusikan. Ada? Oke, sebagai penutup dari saya, kita akan ada IT Talk Series seperti tadi saya sampaikan di awal. Mohon dibantu juga kalian ikut serta, baik sebagai partisipan maupun nanti pada saatnya menjadi kontributor ya, jadi narasumber. Ya, sebagai informasi, minggu ini yang akan jadi narasumber adalah saudara Mr. Rio Anugrah. Eskom ya, mana Rio? Rio kok nggak ada di sini? Tidur ya. Biasa, jurnal internasional. Mana Rio? Mbah, bangun, Mbah. Mbah. Apa kita patungan dulu, Mbah, biar lu keluar, Mbah. Wah, dia mungkin kayak lagi bikin materi. Ya. Minggu depan nanti ada Aldi ya? Aldi Liar ya? Aldi itu sudah nih. Minggu depan lagi Doni Nyawan gitu ya. Nah, nanti bulan Juli siapa dia? Nah, nanti kita update lagi. Ya bisa saja Aldi, ya. Bisa saja Cesario, bisa saja Aino, ya siapapun gitu ya, yang punya peluangan waktu, ya bersedia jadi narasumber. Itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya, waktu malamnya, waktu makannya, waktu tidurnya. Semoga kita sukses bersama. Amin. Tutup acaranya. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lain masih mau, oh ya foto dulu, foto. Juru kameranya, siapa juru kameranya? Alda. Pak Handi. Hostnya Handi. Bentar. Mungkin perlu diralat Pak, juru screenshot ini.
Doni disamperin. Ini ada yang lagi melakukan perkumpulan Pak. Doni lagi disamperin sama tim kolektor. Luar biasa. Yo gaya semuanya. Ini foto ya. Satu. Bentar dulu dong. Ayo udah belum nih? Ayo. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Dah. Ini foto itu. Thank you. Berasa kirain screenshot. Foto beneran. Foto beneran dong biar greget. Semua nggak tuh dong? Harusnya screenshot aja harusnya. Apa? Udah semua nggak tuh? Nggak ngerti lagi. Ayo belum. Kan sebelahnya Ada page duanya. Ada yang lawan 2. Aduh. Nomor 2 nggak kelihatan maaf. Tapi sama aja tahu ini. Lagi nggak? Lagi. Nggak berasa. Udah ya. Udah ya, nyerah. Nyerah. Udah pada off semua. Oke, ya. Oke deh, sampai ketemu ya. Sukses semua. Terima kasih semuanya. Thank you. Gajinya dipotong semuanya. Akhirnya. Sampai jumpa.